Shalom, apa kabar pada malam hari ini? Malam yang luar biasa. Malam hari ini kami datang lagi ke tempat ini. Kami akan memuliakan nama Tuhan, kami akan memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Terpujilah nama Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Engkau izinkan kali lagi kami datang menghadap hadirat Tuhan. Sebentar kami akan memuliakan nama Tuhan. Kami akan memuji nama Tuhan, kami alaskan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya pada malam hari ini, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Saat ku menyembahmu,
Ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Duniaku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanamu, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, Yesus. Kemuliaan nama Tuhan, makasih Yesus. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Sampai hari ini Tuhan menyertai kami, menolong kami, memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan ya Bapa. Kami bersyukur atas segalanya ya Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini kami akan mendengar sharing firman Tuhan.
Pakai hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, biar hamba-Mu dapat menjadi alat yang berguna Tuhan Yesus. Dan biar setiap ucapan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini dapat menjadi berkat buat orang lain, menguatkan orang lain, mengubahkan kehidupan orang lain. Karena semua dari firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang menghidupkan mereka. Terpuji nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur malam hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan. Sekalipun mungkin di luar sana masih banyak orang yang terkena virus, masih banyak orang yang terpapar virus corona. Bahkan akhir-akhir ini yang saya rasakan bahwa justru orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kena. Kalau dulu mungkin masih awal-awal yang kena corona mungkin orang-orang yang gak kita kenal, orang-orang yang masih jauh dari kita. Tapi untuk saat-saat ini justru bahkan bisa dibilang orang-orang yang mungkin kita sering lihat di TV atau mungkin orang yang kita kenal, itu yang sering sekali berita itu dan ada dalam kehidupan sekeliling kita. Nah, puji Tuhan, Tuhan masih menyertai kita, Tuhan masih menolong kita, dan saya percaya bahwa apapun yang terjadi, baik itu hal yang menjadi kebaikan bagi kita, baik itu hal yang tidak baik sekalipun, saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik bagi saya dan saudara. Untuk itu kita patut bersyukur atas segala apa yang terjadi. Dan pada malam hari ini tema yang baru di tahun yang baru di bulan Januari, take and give. Menerima dan memberi. Tapi saya punya tema khusus adalah bagaimana kita menjadi alat berkat. Siapa yang setuju di sini kita semua menjadi alat berkatnya Tuhan? Amin. Bagaimana kita menjadi alat berkatnya Tuhan? Nah, ini menarik. Siapa yang suka berkat? Ada yang suka berkat? Ada yang gak suka berkat di tempat ini? Di rumah ada yang gak suka berkat? Saya percaya bahwa semua orang suka berkat. Semua orang senang menerima hadiah. Semua orang senang mendapat segala sesuatu yang baik. Baik itu uang, baik itu kesehatan, baik itu hal-hal yang baik, promosi mungkin ya kan, kesembuhan. Semua orang suka dengan hal yang baik. Nah, tapi Tuhan mau saat ini kita menjadi alat berkat. Bukan saja kita menerima terus, tapi kita menjadi alatnya Tuhan. Sebagai orang Kristen, saya sadari bahwa untuk menjadi alat ini bukan suatu hal yang gampang. Untuk menjadi alat ini diperlukan yang namanya konsistensi, terus menerus. Tidak bisa sekali kita memberi, sekali kita mengasihi, besok kita tidak memberi, besok kita tidak mengasihi, tidak bisa. Sebagai orang Kristen, kalau kita sudah menjadi alat Tuhan, kita menjadi alat berkat Tuhan, maka sekali kita memberi kepada orang lain, kita terus memberi, kita terus mengasihi. Kenapa? Ya karena kita sudah jadi alatnya Tuhan. Tuhan mau kita sebagai alat adalah Tuhan ingin menyampaikan berkatnya Dia melalui berkatnya Dia kepada orang lain melalui kita. Terus apakah kita diberkati? Oh ya jelas tentu. Kalau kita memberkati orang lain, pasti kita diberkati. Bagaimana kalau saya belum diberkati? Bapak Ibu, ukuran berkat masing-masing orang berbeda-beda. Jangan kita melihat, oh yang sana banyak duit, yang sana jauh lebih diberkati, enggak. Selama Bapak Ibu masih bisa bernafas, selama Bapak Ibu bisa memberikan semangat kepada orang lain, itu berkat juga buat orang lain. Selama Bapak Ibu punya tangan, bisa menolong, bisa menyapa, itu berkat buat orang lain. Ya kan? Nah, kita buka di Amsal 3. Amsal 3 ayat 27 sampai yang ke-28. Saya bacakan. Perikopnya adalah anjuran untuk berbuat baik. Ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi sedangkan yang diminta ada padamu.
Jelas dikatakan di ayat ini yang ke-27, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, siapa yang berhak menerima kebaikan? Orang-orang di sekeliling kita yang berhak menerima kebaikan adalah orang-orang yang memang benar-benar saat kita melihat dan kita timbul belas kasihan, orang itu membutuhkan pertolongan, maka kita harus memberi pertolongan. Kalau kita mampu memberi pertolongan, jangan tunda-tunda. Saat kita menunda pertolongan buat orang lain, saya yakin bahwa saat kita ada kebutuhan, kita memerlukan sesuatu, jangan sampai Tuhan menunda juga pertolongannya atas kita. Makanya saat kita ada orang lain membutuhkan pertolongan, ayo cepat kita membantu. Tapi jangan sampai juga kita menjadi seorang yang selalu mengharapkan belas kasihan orang lain. Banyak orang Kristen yang selalu mengharapkan belas kasihan kepada orang lain. Oh, tenang. Ada si A, si B yang bisa membantu saya. Oh, tenang. Ada saudara-saudara saya yang bisa membantu saya. Oh, tenang. Ada orang-orang gereja yang bisa membantu saya. Saya mau katakan bahwa jangan pernah berharap kepada manusia. Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa jangan pernah berharap kepada manusia. Terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Tapi berharaplah kepada Allah. Bapak Ibu, saat engkau mempunyai mental yang selalu mengandalkan belas kasihan kepada orang lain, percayalah engkau tidak bisa memberkati orang lain. Saat engkau selalu berpikiran bahwa saya ini orang yang perlu dikasihani, saya nggak punya kerjaan, saya nggak perlu dikasihani. Seumur hidup kalian, kalau kalian nggak berubah, Tuhan selalu akan membuat kalian kekurangan. Ya itu kan harapan kalian. Timbul belas kasihan kepada orang lain, timbul belas kasihan dari orang lain buat kalian. Nah, kita mau belajar bahwa kita nggak mau berharap belas kasihan terus, tapi kita mau menjadi alat Tuhan, di mana Tuhan bisa memakai kita untuk kita memberkati orang lain. Gak perlu kita kaya dulu, banyak uang dulu baru kita memberkati orang lain, gak perlu. Dengan ada apa yang ada kita miliki, kita bisa memberkati orang lain. Saya seumpamakan seperti pipa, ya. Pernah lihat pipa di rumah? Ada pipa di rumah, pasti ada pipa ya, yang menyalurkan air, ya kan? Itu berguna sekali. Kalau kalian mandi, ya kan, pakai ada keran air, dikeluar airnya bisa buat pakai mandi, bisa pakai buat mencuci piring, atau mungkin buat masak segala macam. Kita seperti pipa air, seperti keran air juga. Yang apa? Yang mengalirkan air itu. Pada saat keran air dibuka, maka air itu bisa berguna buat orang lain. Coba Bapak Ibu perhatikan, saudara-saudara perhatikan, kalau di rumah kalian ada keran air yang gak pernah dibuka, lama gak dibuka, sekali dibuka keluar airnya apa? Pasti kotor, ya kan? Pasti kotor. Tapi kalau air itu mengalir terus, keluar terus, memberkati terus siapa yang membutuhkan, maka air itu keluarnya akan bersih, jernih terus. Dia tidak menyimpan yang namanya kotoran di situ. Karena mengalir terus. Nah, Tuhan mau kita seperti itu. Ya kan? Puji Tuhan saat kapasitas kita akan diperbesar. Yang dari awalnya mungkin pipanya kecil, diganti pipa yang besar. Semakin lama semakin besar. Supaya kita bisa menampung banyak air. Dan air itu juga kita bisa lebih banyak lagi untuk kita berikan kepada orang lain. Saya ingat beberapa tahun lalu ada yang kasih tahu ke saya, berkat Tuhan itu seperti sungai Yordan juga. Sungai Yordan itu dia selalu airnya ada terus untuk apa? Untuk mengaliri sekitarnya, mengaliri tanah-tanah yang kering di sekitarnya.
Supaya apa? Supaya tanah-tanah yang lain di kiri kanannya menjadi subur. Berkat Tuhan seperti itu juga Bapak Ibu. Kita harus mengalir terus. Jangan kita tampung air itu. Jangan kita tampung, oh air itu buat saya sendiri. Jangan. Kenapa jangan? Karena suatu saat air itu akan menjadi kotor. Kalau kotor, air itu akan menjadi penyakit. Percaya sama saya. Kalau air itu kotor, Bapak Ibu minum, pasti bakal jadi penyakit. Tapi kalau air itu menjadi air yang baru terus, selalu diperbaharui, tiap hari diperbaharui, air itu menjadi jernih, itu menjadi kesehatan, menjadi kebaikan buat saya dan saudara. Terus apalagi? Tuhan, saat ini Tuhan udah berkati saya, Tuhan sudah pakai saya menjadi alat berkat Tuhan. Apakah cukup sampai di situ? Apakah cukup sampai menjadi alat berkatnya Tuhan? Enggak Bapak Ibu. Tuhan mau kita terus lebih lagi memperluas kapasitas kita. Saat Tuhan percayakan saya dan saudara di hal-hal yang kecil, maka Tuhan lebih lagi percayakan dengan hal-hal yang besar. Saat saudara dipercayakan dengan berkat yang kecil, maka saudara akan dipercayakan dengan berkat yang besar. Poin yang berikut adalah bagaimana saat kita memberi, kita memang memberi dengan ketulusan hati kita. Kita nggak mau saat kita memberi hanya karena ingin dipuji orang lain, dilihat orang lain. Oh kita memberi, oh saya ingin berbagi, ingin dilihat dan ingin dipuji. Nggak. Seperti pipa yang tadi saya bilang, pipa air yang ada di rumah Bapak Ibu, ada dimanapun, mungkin ada di sini, semuanya pasti tertanam di bawah tanah, di bawah lantai ini, nggak kelihatan. Tapi dia mempunyai peran yang penting untuk mengalirkan air. Kalau pipa itu rusak, maka kalau kita mau membongkarnya, berarti kita harus membongkar lantainya. Jadi peran pipa itu sangat penting untuk mengalirkan air dan itu nggak kelihatan. Kita mau cuma Tuhan yang melihat kita saat kita memberi orang lain. Dan pada suatu saat mungkin akan terekspos atau mungkin orang lain akan melihat. Biar hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita harus punya kebiasaan itu. Kita mau semua belajar, kita punya kebiasaan itu. Dan saya percaya dan saya bersyukur sekali di gereja Allah Baik di tempat ini. Kita mempunyai orang-orang yang suka memberi. Kita mempunyai orang-orang yang suka memberkati orang lain. Kita punya orang-orang yang peduli kepada orang lain. Dari situ saya belajar juga bagaimana kita bisa berbagi untuk orang lain. Saya ingat di akhir tahun, kita menutup di akhir tahun dengan kita berbagi sembako. Sampai ke arah Bone Bolango sana kita berjalan. Itu langkah yang baik. Dan di awal tahun ini saya berdoa dan berharap kita mengambil awal yang baik. Kita mau memberkati, kita mau belajar memberkati. Sekalipun keadaan sulit. Orang bilang kondisi sekarang lagi susah, ekonomi lagi susah. Gimana kita bisa memberkati? Justru pada saat kondisi yang sulit ini kita mau memberkati orang lain, kita mau belajar untuk memberi. Di suatu saat nanti Tuhan akan memberikan tuaian yang besar bagi kita semua. Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita berikan buat orang lain. Tuhan akan lipat gandakan apa yang kita kasih ke orang lain. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah menahan kebaikan buat orang lain. Saat engkau bisa membantu orang lain, bantulah. Jangan pernah menahan. Jangan pernah menahan berkat buat orang lain. Saat engkau menahan berkat buat orang lain, kita nggak mau berkat buat kita juga ditahan sama Tuhan. Jadilah alat yang baik di tangan yang benar. Dan kita percaya
kita di tangan yang benar, di tangan Tuhan Yesus, dan kita menjadi alat yang baik juga buat orang lain. Kalau kita udah gak berguna lagi, kalau kita menjadi alat yang gak berguna, maka kita akan digantikan dengan yang lain. Seperti ranting kalau udah gak menghasilkan buah, ya ranting itu akan dipotong. Kalau pohon itu udah gak menghasilkan buah, pohon itu akan dipotong juga. Dan kita gak mau seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya berdoa buat kita semua, kita bisa menjadi alat yang berguna dan terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini sharing firman Tuhan. Kita tutup Alkitab kita dan kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana kami mau belajar menjadi alat Tuhan, menjadi alat berkat Tuhan, untuk di mana kami bisa memberkati orang lain. Dan biar kami belajar untuk memperlebar kapasitas kami juga Tuhan, supaya juga kami menjadi berkat dimanapun kami berada, di mana Tuhan taruh kami. Kami bersyukur ya Bapa, untuk segala kebaikan Tuhan, untuk firman yang telah kami dengar itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami ingin memberikan sebagian dari berkat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi, dan kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita simak GBI News berikut ini. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
saudara pada malam hari ini, saya minta semua bangkit berdiri, mengangkat tangan dan kita akan berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang hebat, yang dahsyat. Malam hari ini kami telah selesai memuji, memuliakan nama Tuhan, dan hari ini hari yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami tahu penyertaan Tuhan sempurna, kemanapun kaki kami melangkah, Tuhan selalu menjaga. Dan terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup saudara dan saya mulai pada malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang ajaib. Semua katakan, amin.